pendanaan hijau di Indonesia, itu kira-kira navigasinya seperti apa sih gitu, khususnya buat UMKM. Nah, nanti di sini juga bakal dilanjut oleh sesi kedua oleh Pak Apsoro, yang merupakan manajer program pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu atau PESAT dari Bank BJB. Nah, nanti Pak Apsoro sendiri akan membawa materi tentang pendanaan hijau yang disediakan oleh Bank BJB saat ini. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan dan pengenalan singkat dari para narasumber hari ini. Sesi pertama akan diisi oleh Pak Dadang. Mungkin Pak Dadang. Ya, terima kasih Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi di sini saya akan mencoba sharing gitu ya tentang landscape dari pendanaan hijau untuk sektor UMKM di Indonesia seperti saat ini seperti apa gitu ya. Kita tahu sekarang udah banyak campaign di mana-mana bahwa terjadi perubahan iklim lah atau sustainability lah gitu ya atau green gitu kan. Sudah banyak yang arah ke sana, tapi masih banyak yang bingung juga gitu. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya bisa mendapatkan benefit pendanaan hijau dari perbankan salah satunya gitu. Karena pemberi keuangan itu tidak hanya bank, ada lembaga keuangan non bank juga gitu ya. Dan nanti saya akan coba gambarkan juga benefit apa atau manfaat apa yang bisa diperoleh apabila bisa mendapatkan pendanaan hijau dari perbankan gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari peraturan Bank Indonesia gitu ya tentang definisi dari UMKM sendiri itu ada tiga, ada dibagi menjadi tiga, ada usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Tiga-tiganya ini dibatasi oleh kekayaan bersih, di limit ya, oleh kekayaan bersih sama hasil penjualan tahunan atau sales tahunan gitu ya. Kalau kita lihat di sini mikro itu kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan itu paling banyak 50 juta gitu ya. Dan salesnya itu paling banyak 300. Sementara yang masuk kategori kecil itu 50 ke 500 juta untuk kekayaan bersihnya, penjualan tahunnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk menengah ini jauh lebih tinggi, kekayaan bersihnya sekitar 500 juta sampai 10 miliar dan sales tahunannya itu di level 2,5 sampai 50 miliar gitu ya. Banyak orang mungkin beberapa teman-teman di perbankan juga yang masih melihat bahwa ini sektor UMKM ini kan kecil gitu ya, kenapa harus fokus di sini? Padahal kalau kita lihat data di Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya, kita lihat bahwa ternyata sektor UMKM itu menyumbang kurang lebih 60% ke PDB, ke GDP gitu ya, pendapatan domestik. Nah, dari eh, kontribusi 60% ini dan sektor mikro itu justru yang paling besar gitu. Kita bisa lihat di sini numbersnya gitu ya. Jadi kalau orang bilang ini kan UMKM kecil gitu, tapi kalau kita ngelihat kontribusi ke GDP Indonesia itu sangatlah besar sehingga harusnya perbankan di Indonesia atau lembaga keuangan lainnya pun harus sudah mulai melirik eh, sektor UMKM ini lebih serius lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Bank Indonesia gitu, mereka juga ada program taksonomi hijau. Saya lihat itu mereka fokus ke dua sektor, pertanian dan industri kreatif. Kenapa? Gitu. Sepertinya mungkin karena sektor pertanian dan industri kreatif itu banyak sekali di Indonesia dan yang lebih utama adalah ternyata masih banyak produksi-produksi yang dilakukan di sektor pertanian dan industri kreatif yang belum hijau gitu. Contohnya misalkan kalau di pertanian masih banyak penggunaan pupuk kimia gitu, which is yang bisa tidak bersahabat dengan alam gitu ya. Kemudian kalau di industri kreatif sendiri masih banyak bahan baku yang digunakan tapi tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pencairan kredit perbankan di Indonesia, ternyata UMKM kredit terhadap sektor UMKM ini baru sekitar 20% dari total kredit yang dicairkan. Berarti 80%-nya itu non UMKM ke big corporate gitu ya, korporasi-korporasi besar gitu. Jadi masih kecil gitu. Padahal BI sendiri sudah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia di tahun 2012 bahwa bank di Indonesia, bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Wajib gitu ya. Jadi bukan himbauan tapi udah wajib.
dan dibatasi paling rendah sebesar 20% gitu. Nah, jadi harusnya kredit terhadap UMKM ini harusnya lebih besar dari apa yang kita lihat sekarang gitu ya. Nanti di slide-slide berikutnya akan coba saya gambarkan kira-kira kenapa gitu, ada challenge apa, tantangan apa dari sisi perbankannya, kenapa susah untuk memberikan kredit ke UMKM, dan dari sisi UMKM-nya sendiri seperti apa yang harus dilakukan supaya eligible gitu ya, layak mendapatkan pembiayaan UMKM dari sisi perbankan gitu ya. Nah, secara pinjaman UMKM justru sektor menengah yang lebih banyak gitu ya. Padahal kalau tadi kita lihat yang sektor di GDP itu justru mikronya gitu. Nah, kita lihat bahwa ternyata ya bisa jadi nih, kalau dari data ini kita bisa lihat, bisa jadi nih kredit usaha mikro ini memang masih banyak yang belum bankable gitu. Nah, di sini PR kita semua ya harapannya gitu ya, dengan banyaknya sharing session seperti ini bisa menjadi gambaran gitu bahwa apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di kredit usaha mikro supaya menjadi lebih bankable gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi jenis penggunanya pun masih di majority masih untuk kredit modal kerja gitu ya, dibandingkan kredit investasi. Ya, ini gambaran umum lah untuk sektor UMKM, memang mereka concern terhadap cash flow untuk operational cash flow-nya gitu ya. Nah, eh, pejabat di Bank Indonesia sendiri waktu di forum ADB Indonesia Development Talk Agustus kemarin gitu ya, beliau mengungkapkan bahwa tantangan bisnis sektor UMKM di Indonesia ini ada 4 gitu ya. Yang pertama itu yang paling lumayan tuh gapnya gitu ya, digitalisasi sektor UMKM. Ini PR yang cukup besar gitu ya bagi selain dari Bank Indonesia juga dari teman-teman kita di perbankan juga, karena di satu sisi layanan perbankan itu dituntut udah mulai masuk ke digital gitu ya. Tapi di satu sisi sektor UMKM sendiri gapnya masih terlalu jauh gitu ya. Ibaratnya ya boro-boro untuk digitalisasi gitu ya, untuk produksi supaya lancar sustain gitu juga mungkin masih struggle, masih agak susah gitu. Dan mungkin teman-teman mungkin yang teman-teman di Indonesia Timur mungkin malah eh, banyak yang belum ke level bankable gitu. Jadi gapnya memang Indonesia ini terlalu jauh gitu ya gitu. Ini PR besar bagi semua pihak gitu supaya eh, semuanya jadi yang udah existing, yang udah stabil itu bisa mulai didigitalisasi, yang belum memang harus bisa dinaikkan sampai akhirnya semuanya bisa masuk ke ekosistem digital gitu ya. Terus yang kedua, peningkatan kapasitas dan kualitas produksinya harus bisa berkontribusi lebih, bukan hanya untuk perdagangan nasional aja, tapi harus bisa bicara ke level internasional, di global gitu ya. Dan yang ketiga, tantangan berikutnya adalah akses keuangan bagi sektor UMKM gitu. Sekarang ini mungkin kebanyakan teman-teman di UMKM masih mikirnya kalau butuh modal ya datang ke bank gitu. Padahal kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga keuangan non-bank yang sebenarnya juga punya alokasi pendanaan untuk sektor UMKM. Cuma tentunya kan ada beberapa syarat gitu yang harus dipenuhi supaya layak untuk mendapatkan pembiayaan seperti itu. Dan yang keempat, ini yang mulai tren dan akan lebih tren lagi ke depannya, mengenai kesadaran lingkungan dari sektor UMKM sendiri gitu. Karena ke depannya segala jenis usaha atau segala jenis pembiayaan dari bank pun harus ada uh, project atau arah ke sustainability, terutama ke lingkungan, mengingat semua negara sekarang udah komit untuk menjaga perubahan iklim ini gitu ya. Nah, ini yang kira-kira bisa dilakukan untuk step up gitu untuk sektor-sektor UMKM. Bagaimana sih supaya saya jadi bankable gitu atau layak memperoleh pendanaan dari bank? Yang pertama, ini jurus lama sebetulnya tapi masih layak gitu ya dipakai sekarang. Itu harus diperkuat 5C-nya gitu ya. Karakter, itu kepribadian gitu ya, capacity, kemampuan dalam mengelola keuangan, terus capital juga, kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, kolateral, aset yang bisa digunakan untuk jaminan, sama kondisi kondisi ekonomi gitu ya, gitu termasuk nanti kondisi bisnis ke suatu negara atau daerah yang dilakukan gitu. Nah, adapun yang tidak kalah penting yaitu tentang laporan keuangan. Ini yang sering kita lihat gap-nya itu di sektor UMKM gitu ya. Banyak sektor UMKM yang memang mereka udah berjalan gitu ya, dagangnya jalan gitu ya, menghasilkan, tapi ketika dilihat laporan keuangannya itu belum memenuhi standar gitu lah. Jadi masih yang pencatatannya masih asal-asalan gitu ya, asal-asal tercatat. Nah,
Dari sisi perbankan, itu sangat membantu apabila sektor-sektor UMKM juga sudah bisa mulai membukukan laporan keuangannya itu dengan proper gitu ya. 3 laporan keuangan yang bakal banyak mempengaruhi kelayakan itu. Satu, di balance sheet gitu ya. Ini informasi tentang jumlah aset, kewajiban dan modal pada perusahaan. Kemudian ada laporan laba rugi. Ini berisi catatan tentang pendapatan dibandingkan dengan beban atau expense gitu ya dari perusahaan, sehingga bisa memberikan informasi apakah perusahaan ini untung atau rugi. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas, itu berisi juga tentang informasi pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan. Ini laporan arus kas ini memang agak klasik gitu ya kalau di UMKM, karena kadang eh, mereka punya utang dengan tenor yang lebih pendek dibandingkan dengan piutang gitu. Jadi piutang itu kan kalau menjual sesuatu, kalau bahasa UMKM apa ya, nganjuk gitu ya gitu. Jadi mendapatkan uangnya itu lebih lama dibanding utangnya. Nah itu kan cash flow-nya jadi ada gap gitu. Nah ini yang kebanyakan terjadi di UMKM sendiri gitu ya. Nah, Bank Indonesia sendiri tidak berdiam diri gitu ya untuk karena melihat memang pentingnya sektor UMKM itu bisa melaporkan kondisi keuangannya dengan proper, sehingga Bank Indonesia pun eh, membuat gitu ya, salah satu aplikasi ini bisa diakses free, gratis gitu ya. Nanti teman-teman UMKM bisa mencoba login, daftar gitu ya. Ini simple, tinggal memasukkan data-data gitu ya. Kalau ada penjualan, kalau ada uang keluar, uang masuk, nanti bisa kelihatan 3 laporan keuangan yang standar tadi gitu ya. Ini saya sertakan link, ada YouTube, ada Daily Social ID juga. Itu step by step cara menggunakan aplikasi Apik ini. Sangat user friendly sekali gitu ya. Nanti layak dicoba oleh teman-teman UMKM sendiri gitu ya. Nah ini dengan harapan UMKM ini supaya step up gitu ya, dari yang awalnya cuma jualan jasa, produk dan jasa seperti biasa, tapi sekarang harus mulai bisa fokusnya itu bagaimana supaya perusahaan saya, bisnis saya bisa bankable gitu ya. Karena kami di satu sisi melihat eh, peredaran uang di perbankan itu ada gitu ya untuk sektor UMKM, malah kan diwajibkan oleh regulator, oleh Bank Indonesia gitu. Tapi di satu sisi kami juga masih sedikit kesulitan mencari nasabah UMKM yang eligible, yang layak gitu untuk diberikan pembiayaan. Karena bukan apa-apa, namanya bank itu kan highly regulated company gitu ya. Perusahaan yang memang banyak banget aturannya. Dan uang yang ada pun kan itu sebenarnya uang titipan nasabah yang menitipkan di kita melalui deposito atau tabungan gitu. Kita harus putar uang itu menjadi kredit yang tentunya akan ada prinsip kehati-hatian di sini. Jadi harapannya dengan adanya sharing session ini tidak hanya dari sisi perbankan yang memang harus terjun langsung ke UMKM, tapi dari sisi UMKM-nya sendiri bisa mandiri step up menjadi eligible atau bankable untuk memperoleh pendanaan dari perbankan gitu ya. Nah, sesuai dengan topik hari ini, pendanaan hijau, jadi setelah tadi kita lihat sektor UMKM seperti apa, nah sekarang eh, ada yang namanya pendanaan hijau gitu ya untuk sektor UMKM juga gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih sekarang kok orang sedikit-sedikit berbicara tentang sustainability, green gitu ya, iklim gitu, climate change gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini diawali dengan eh, Paris Agreement gitu ya, di tahun 2016 lalu. Di sana semua negara komit. Jadi sebelum Paris Agreement itu sebenarnya ada Kyoto Protocol gitu. Cuma waktu itu Kyoto Protocol lebih fokus ke negara-negara yang maju gitu ya, tapi tidak terlalu berhasil. Nah, sehingga pada Paris Agreement ini semua negara termasuk Indonesia gitu ya, itu semua negara berkomitmen bahwa bersama-sama akan menjaga suhu bumi ini tidak mengalami kenaikan di atas 1,5 derajat gitu. Dan adapun untuk negara-negara maju, mereka juga berkomitmen akan membantu negara berkembang dalam melakukan adaptasi perubahan iklimnya gitu ya. Nah, Indonesia sendiri di tahun 2016 itu melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement ini dan langsung berkomit, ya maksudnya memberikan komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi sebesar 29% gitu ya, atas usahanya sendiri. Kemudian kalau memperoleh bantuan internasional itu malah lebih tinggi, eh, reduksi emisinya itu ke level 41% sampai ke 2030 gitu ya. Nah, di tahun 2022
Indonesia menaikkan target NDC-nya. NDC itu Nationally Determined Contribution gitu ya. Jadi waktu itu Indonesia di 2022 ya mungkin karena melihat sesuai perjalanan kok ya pede lah ya gitu. Ternyata targetnya bisa achieve malah lebih tinggi lagi gitu. Di tahun 2022 mengupgrade eh, minimum di 32% gitu ya tanpa bantuan internasional dan bisa ke 43,2% dengan bantuan internasional gitu. Nah, tentunya aksi-aksi mitigasi ini akan membutuhkan dana yang besar. Nah, eh, government Indonesia sendiri memprediksi untuk mencapai level enhanced NDC yang ditargetkan di 2022 kemarin itu butuh sekitar 285 miliar US dollar. Ini dana yang cukup besar yang tentunya tidak akan bisa di-cover dari APBN kita sendiri, tapi memang harus ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia, lembaga-lembaga keuangan dalam negeri, dan tidak hanya pemerintah sendiri, tapi semua pelaku usaha harus bersama-sama melakukan aksi untuk menyelamatkan iklim di global ini gitu ya. Nah, sehingga pada tahun 2017 itu OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang sustainable finance gitu ya, atau dalam bahasa Indonesianya keuangan berkelanjutan. Mereka mendefinisikan bahwa keuangan berkelanjutan itu adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan, jadi tidak hanya bank saja gitu ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jadi kalau sebelumnya itu pelaku usaha hanya memikirkan yang bagaimana supaya saya untung, 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 untung. Laporan laba ruginya positif terus gitu kan. Balance sheet-nya jadi bagus. Sebelumnya kan seperti itu gitu. Tapi sekarang dengan adanya konsep sustainability tidak jadi untung saja tidak cukup gitu. Tapi harus ada social impact-nya seperti apa gitu ya. Eh, terus program terhadap lingkungannya seperti apa gitu. Nah, itu yang tuntutan yang akan kita lihat ke depannya baik dari sisi perbankan sendiri maupun dari sektor UMKM gitu ya. Nah, kalau mengutip dari ISO, ini International Organization for Standardization gitu ya, dia menggambarkan lumayan simpel kalau saya lihat gitu. Perbedaannya apa sih sustainable finance dengan green finance itu. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri gitu ya, ini yang warna coklat muda, itu sustainable gitu ya. Jadi semua yang berkaitan dengan sosial, economic, governance gitu ya, environmental, itu semuanya sustainable gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau green finance, dia fokus nih yang warna merah tua ya, dia fokus di environmental, climate change gitu ya, climate change mitigation, adaptation dan ada environmental gitu. Jadi bisa dibilang nih kalau green finance itu merupakan bagian dari sustainable gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke eh, panduan di GLP, Green Loan Principle gitu ya, mereka mendefinisikan bahwa yang namanya green loan itu adalah ya atau pendanaan hijau itu segala jenis instrumen pinjaman gitu ya yang secara eksklusif yang memang khusus gitu untuk membiayai atau membiayai kembali. Jadi untuk finance atau refinance gitu ya. Baik secara keseluruhan atau cuma sebagian saja dan untuk proyek hijau yang baru atau yang sudah ada gitu. Jadi lebih luas sebenarnya gitu. Kalau merujuk ke Green Loan Principle ini. Jadi bisa jadi yang udah existing juga bisa gitu ya. Nah, beberapa proyek hijau yang ditulis ini di GLP Principle ini gitu ya. Antaranya energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati, konservasi hayati, transportasi rendah emisi, pengelolaan air dan limbah, adaptasi perubahan iklim, produk teknologi yang ramah lingkungan gitu ya, bangunan ramah lingkungan gitu. Tapi tidak terbatas pada ini gitu. Seiring dengan kemajuan teknologi, saya yakin nanti jenis-jenis ini bisa makin banyak gitu. Nah, ada 4 komponen yang harus dipenuhi apabila nanti ibu bapak atau sektor UMKM yang ingin mencoba mengajukan green finance gitu ya ke perbankan. Yang pertama adalah use of proceed gitu ya. Jadi penggunaan dari pinjaman ini memang digunakan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan gitu. Harus dijabarkan itu dalam dokumennya seperti apa rencananya gitu ya, totalnya berapa gitu. Karena eh, yang tadi dibilangnya eksklusif. Jadi ini khusus dananya memang ke proyek-proyek yang memang support ke
ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yaitu proses for project evaluation gitu ya. Jadi pihak peminjam itu harus mengkomunikasikan secara reguler gitu ya kepada perbankan gitu tentang proyek keberlanjutannya seperti apa gitu. Sudah uang yang sudah dipakai seperti apa, risiko yang akan terjadi seperti apa gitu. Jadi ada komunikasi dua arah di sini gitu ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu untuk manajemen of proceed. Jadi pencairan dana pinjamannya itu memang harus masuk ke rekening khusus, tidak bisa di-mix dengan rekening lain yang sudah ada untuk kegiatan usahanya yang ada gitu. Karena dikhawatirkan apa? Terjadinya yang ada namanya istilahnya greenwashing gitu ya. Jadi contoh misalkan perusahaannya batu bara tapi dia mau membuat misalkan solar panel gitu ya. Terus meminta green finance untuk solar panelnya tapi uangnya dimasukkan ke rekening yang bercampur dengan bisnis batu bara dia. Nah, itu takutnya kan jadinya secara integritas itu tidak bersih gitu ya. Jadi ya orang takutnya malah ini jadi greenwashing, meminta pinjaman green tapi dipakai untuk non green gitu. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian dari sistem reporting sendiri pihak peminjam itu harus benar-benar mempersiapkan bahwa reportingnya itu memang bisa diakses dan bisa divalidasi gitu ya. Nah, ini challenge yang saya coba gambarkan dari dua sisi gitu ya. Dari sisi bank sendiri, walaupun memang sudah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit ke sektor UMKM sebesar 20% dari portfolio kreditnya, uh, tapi ada keterbatasan informasi untuk proyek-proyek green gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang non-listed yang belum masuk ke bursa gitu ya. Keterbatasan informasi ini yang membuat bank ini agak kesulitan untuk menilai resiko profil resiko dari perusahaan gitu ya gitu. Nah, saya nggak tahu nih ke depannya mudah-mudahan gitu kan dengan adanya ekosistem digital ini akses ke perusahaan-perusahaan yang non listed yang di luar bursa pun bisa dengan mudah diakses oleh perbankan gitu ya. Kemudian dari sisi kemampuan analisa perbankan sendiri masih limited, sekarang masih terbatas karena green ini kan memang baru gitu dan banyak energi baru terbarukan juga banyak jenisnya, tiap tahun ada aja perkembangannya gitu. Sehingga dibutuhkan memang selain SDM-nya juga teknologinya yang bisa mengukur gitu, memonitor level resiko dari project green-nya itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga challenge-nya itu adalah belum adanya keseragaman pengukuran pelaporan di antara bank gitu. Jadi saat ini karena ini berkaitan dengan poin yang kelima gitu ya, karena belum ada kejelasan dari regulator sendiri gitu. Akhirnya masing-masing bank juga melakukan hitungannya berdasarkan ya asumsi masing-masing bisa mengklaim melaporkan berdasarkan hasil hitungannya masing-masing gitu. Nah, diharapkan ke depannya dan saya yakin nih OJK dan BI juga lagi merumuskan diharapkan setelah ada kejelasan semuanya akan seragam sehingga eh, tidak ada kejadian misalkan kenapa UMKM A di bank A ditolak di B bisa di approve gitu ya karena selama ini belum ada keseragaman diharapkan kedepannya ketika udah ada regulasi yang jelas bisa seragam semua gitu ya. Nah, challenge yang paling besar itu buat bank ada di poin 4 gitu adanya gap eh, di nominal dan tenor antara funding dan lending. Jadi kalau di bank itu kan ada funding, ada lending. Funding itu dana-dana nasabah yang ngendap di tabungan, di deposito gitu ya. Sementara kalau lending itu kan sektor kredit gitu ya, loan, pembiayaan, financing gitu ya. Nah, selama ini dana-dana yang ngendap yang di deposito itu kan paling lama paling 1 tahun gitu ya. Dan amonya juga bisa ketakar gitu ya, apalagi yang dari sektor UMKM. Sementara untuk pembiayaan-pembiayaan green rata-rata itu di atas 1 tahun dan amonya pun besar gitu. Nah, dari sini aja bank itu udah em, ada resiko, ada gap gitu ya, resiko dari sisi nominal yang nggak seimbang antara dana yang mengendap dengan dana yang harus dicairkan. Kemudian dari tenornya, yang tadi dana-dana yang dari nasabah itu rata-rata sampai 1 tahun, sementara yang harus disalurkan itu di atas 1 tahun. Nah, jadi inilah yang membuat kenapa ada bank A yang berani melakukan pembiayaan di atas 1 tahun, tapi ada bank B yang ternyata dia cuma mau di bawah 1 tahun. Ya tadi kemampuan bank untuk memanage resiko-resiko seperti ini yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sementara dari sisi UMKM, selain yang tadi sudah disebutkan ya pemenuhan 5C faktornya gitu ya, sama pemenuhan
laporan keuangan yang bankable, ini yang masih jadi PR. Nah, juga adanya akses yang masih terbatas ke lembaga keuangan. Karena di mindset teman-teman UMKM sekarang berpikir bahwa kalau butuh modal ya ke bank gitu. Padahal ada lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya yang punya dana gitu yang harus disalurkan ke UMKM juga gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang challenge yang nanti mudah-mudahan gitu kan UMKM juga udah mulai memikirkan ke depannya keterbatasan proyek hijau gitu yang acceptable oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi tidak hanya sebatas slogan bahwa ini kami mau membuat green project, tapi memang harus bisa dibuktikan dari sisi dokumentasi, reporting, monitoring gitu ya. Nah, itu yang memang tidak semudah mengajukan pinjaman biasa gitu. Jadi green ini memang agak ada PR berikutnya seperti ini. Tapi di satu sisi ada benefitnya gitu. Kenapa eh, dengan ya kok agak susah? Kenapa nggak seperti yang working capital biasa gitu? Tapi ada benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman di UMKM jika mendapatkan green financing. Nanti di slide berikutnya akan saya coba gambarkan gitu ya. Nah, ini step-stepnya gitu ya, apabila teman-teman UMKM mau mencoba mengajukan green financing ke perbankan, ya berlaku juga untuk sustainable gitu ya, karena kan green financing merupakan bagian dari sustainable gitu ya. Yang pertama yang harus dibaca dulu itu adalah apakah sustainable atau green finance ini cocok untuk bisnis saya sekarang gitu ya. Karena seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa ketika mau mengajukan green itu harus sudah jelas, dokumentasinya ada, proses monitoringnya ada gitu ya, cara pengukur resikonya juga ada gitu. Jadi memang sebelum mengajukan ibaratnya ngacak dulu gitu ya. Sebenarnya cocok nggak sih gitu. Kalau misalkan ternyata cocok, oke, next-nya harus ada komitmen dari manajemen gitu. Ya kalau owner ya ownernya gitu kan. Karena sekalinya mendapat pembiayaan green itu monitoring secara reguler itu harus disampaikan ke bank supaya tadi menghindari greenwashing tadi gitu. Sehingga memang butuh komitmen yang tinggi gitu ya dari director atau ya manajemen atau ya ownernya sendiri gitu ya bahwa untuk pembiayaan ini harus dibutuhkan tata kelola dan proses internal yang sesuai dengan standar yang ada di perbankan sendiri gitu. Nah, karena tadi banyak hal-hal yang harus disiapkan, sehingga yang step ketiga, sektor UMKM sebaiknya langsung melibatkan lembaga keuangan atau penyedia layanan, ya bisa konsultan atau perbankannya sendiri gitu. Bisa langsung komunikasi gitu. Apa aja sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan gitu. Jadi jangan sampai ketika melakukan ditolak udah selesai gitu. Tapi ada semacam komunikasi dua arah gitu. Dokumen apa yang harus disiapkan supaya eligible untuk green finance gitu. Nah, tiap bank masing-masing punya listnya berbeda-beda, tapi ya kurang lebih sama lah ya gitu. Sehingga sebelum mengajukan itu sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diminta, akan dinilai gitu untuk kelayakan green finance gitu ya. Nah, apabila sudah uh, mengajukan, berarti bisa jadi sebelum pencairan itu pihak peminjam bisa jadi harus mendapatkan tinjauan eksternal. Nah, ini kenapa? Karena tidak semua bank mempunyai SDM atau kapasitas untuk bisa menilai green project gitu. Ada beberapa bank yang limited, so akhirnya diminta tinjauan oleh pihak ketiga atau konsultan seperti itu ya. Dan setelah pencairan pun sama gitu. Pihak bank biasanya akan meminta pihak ketiga untuk memverifikasi dan validasi benar nggak sih projectnya itu berjalan, gitu. Benar nggak sih dana yang sudah dicairkan melalui green project ini dijalankan ke proyek-proyek yang benar-benar ramah lingkungan. Seperti itu ya. Nah, ini benefit yang tadi saya sempat sebutkan di awal gitu ya. Kenapa sih gitu? Kok agak susah mendapatkan green finance ini dibanding yang konvensional? Tapi ada benefit lain gitu ya apabila bisa mendapatkan green finance ini. Satu, tingkat suku bunga pinjaman yang relatif lebih rendah gitu ya dibanding pinjaman konvensional. Kenapa saya bilang relatif ya? Balik lagi tiap bank punya kebijakan masing-masing, tapi most likely sekarang itu yang green itu lebih rendah dibanding konvensional. Karena apa? Di satu sisi perbankan juga dituntut untuk menyalurkan eh, pembiayaan itu ke sektor-sektor yang green gitu. Sehingga harusnya ada insentif memang yang diberikan kepada peminjam gitu ya untuk memperoleh bunga yang lebih rendah. Terus yang kedua, benefit lainnya adalah memiliki akses ke instrumen finansial yang lebih luas gitu. Eh, Nanti di ujungnya itu perusahaan itu bisa memiliki ESG rating yang bagus. Nah, kalau udah memiliki ESG rating yang bagus,
investor itu tertarik gitu. Jadi selain perbankan, itu ada lembaga keuangan lain yang concern terhadap green juga, bahkan ada investor yang memang di portofolionya memang harus menyalurkan dana ke green gitu. Nah, apabila sudah punya green finance, berarti kan secara secara kelayakan sudah layak, itu akses ke instrumen finansial lain selain bank itu bisa lebih terbuka gitu. Nah, contoh lainnya di Indonesia itu ada yang namanya BPDLH gitu ya, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Ini non bank gitu kan, tapi mereka punya dana yang memang harus disalurkan untuk green project gitu. Nah, tentunya sama seperti bank, harus eligible, harus layak gitu kan. Nah, apabila sudah mendapatkan green finance dari bank, tentunya level layaknya itu harus sudah applicable juga nanti di BPDLH ini gitu ya. Yang ketiga, benefit lainnya adalah membuka peluang pasar ekspor. Karena sekarang itu banyak negara-negara pengimpor, apalagi yang di Eropa gitu ya, mereka udah concern banget dengan level karbon emisi gitu. Bahkan yang terbaru itu kalau nggak salah di Oktober kemarin di Uni Eropa itu ada CBAM gitu ya, Cross Border Adjustment Mechanism. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan Eropa yang mengimpor barang yang ternyata nilai emisi karbonnya di ambang batas, itu ada additional tax gitu ya. Nah, ini tentunya peluang bagi teman-teman di UMKM yang apabila eh, ada bisa mendapatkan sektor green finance, berarti kan level karbonnya sudah bisa terminimalisir gitu ya. Kemudian yang keempat, benefit lainnya adalah terciptanya peluang bisnis baru, karena menurut data dari World Economic Forum di 2020 kemarin, transisi hijau ini itu bisa menghasilkan peluang bisnis 10,1 triliun dolar gitu ya, hingga 2030 ini. Karena nanti ya sesuai dengan Paris Agreement, semua komitmen negara itu dilihat sampai 2030, yang paling dekat, yang paling jauhnya nanti di 2050 untuk net zero-nya gitu ya, 2050 ada 2060 gitu ya. Benefit yang berikutnya itu membantu mewujudkan tujuan pembangunan kelanjutan. Ini SDG yang akan banyak kita dengar juga ya, Sustainable Development Goals. Semua perusahaan, baik perbankan ataupun perusahaan pelaku usaha gitu, semuanya akan lari ke sini, sustainability. Gitu ya. Nah, eh, yang terakhir benefitnya adalah penerapan ekonomi hijau juga merupakan salah satu wujud realisasi dari SDG, sehingga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya yang tidak menghasilkan emisi karbon dan menitik beratkan pada proteksi di lingkungan gitu. Dan tentunya ada beberapa benefit-benefit lain yang tentunya seiring dengan waktu nanti uh, kita bisa lihat gitu ya. Yang pasti kalau kita lihat sekarang negara Indonesia ini serius gitu ya untuk menggarap sektor green ini, karena selain komitmen mereka di Paris Agreement, juga secara Indonesia juga harus menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara juga mampu memenuhi target yang sudah dicanangkan di NDC-nya gitu ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan yang paling penting adalah semoga teman-teman UMKM bisa upgrade, upscale gitu ya, dari yang sekedar menghasilkan untung dari proses produksinya, tapi harus bisa jadi scale up ke level bankable sehingga bisa memperoleh akses ke pendanaan hijau. Ya, saya kembalikan ke Gio. Oke, baik. Makasih Pak Dadang atas pemaparannya ya. Ini menarik banget secara landscape. Kita udah diinfo nih sama Pak Dadang tentang gimana sih mekanisme dan syarat-syarat umum dulu ya mungkin untuk UMKM tuh seperti apa gitu. Kalau minggu lalu kita udah sempat bahas sedikit tentang kenapa sih project-project atau mungkin bentuk produk atau service atau jasa sorry yang berkelanjutan atau hijau itu tuh menarik juga loh ternyata buat konsumen gitu. Nah sekarang mungkin supaya bisa merealisasikan hal tersebut kita punya usaha itu lebih diminati oleh masyarakat, kita juga bisa disupport nih sama perbankan untuk bisa mengembangkan produk atau jasa tersebut. Nah mungkin sekarang kita bisa lanjut lagi ke sesi berikutnya itu dari Pak Apsoro. Nah untuk Pak Apsoro mungkin nanti kita akan bahas tentang gimana sih Bank BJB melaksanakan pendanaan hijaunya untuk UMKM. Silakan untuk Pak Hafsor. Baik, terima kasih Mas Giorgio, Kang Dadang yang saya hormati, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah bergabung di Zoom pagi ini yang menurut saya ini serial yang sangat bermanfaat. Ini waktu singkat tapi penuh gizi saya lihat ini.
Ini pemprakarsa acaranya dari teman-teman Economic Business Sustainability Institute ini keren sekali ya, luar biasa. Ini memang harusnya seperti ini. Menu itu fast food tapi isinya penuh gizi gitu. Ya, saya Absoro dari Bank BJB. Ini peluang yang baik atas undangan yang diberikan teman-teman SBM ITB, teman-teman Economic Business Sustainability Institute untuk sama-sama mengenalkan cara pandang tentang green, 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 and green. Memang ngomong-ngomong green ini menarik sekali. Ya, ada apa? Band paling bagus ya Green Day, ya kan? Kemudian kalau tempat wisata paling bagus ya Green Canyon, katanya kan. Terus lagu paling lama namanya Evergreen, ya kan? Nah, bahkan kalau tokoh kartun luar biasa ya namanya ya Giant Green, si Hulk itu kan warnanya hijau juga. Dan yang jarang dibicarakan di kita itu sebenarnya adalah, dan tidak boleh dibicarakan, sebenarnya adalah drawstring green atau kolor hijau. Nah, ini mungkin yang tidak kita bahas hari ini ya. Baik, izinkan saya mempresentasikan. Ya, sik. Nah, let's show. Baik, izinkan saya cerita sedikit. Nanti paparannya moga-moga bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalaupun tidak, namanya juga ini forum ilmiah, ya. Saya bekerja di Bank BJB, Divisi Kredit UMKM. Jadi, kalaupun nanti saya berbicara tentang green finance, itu dari sisi divisi saya. Secara besaran, sebenarnya kalau Bank BJB itu udah lama, teman-teman. Kita itu berdiri tahun 1961, kita ada di 14 provinsi, dari ujung Pulau Kepri sana, Batam, sampai Kalimantan kita ada. Jadi kita ada di 14 provinsi, kita ada 64 kantor cabang, 130 kantor KCP, hampir 1750 ATM. Kita sudah IPO, ya, IPO, artinya kita sudah bank umum, satu-satunya bank daerah mungkin yang sudah disebut sebagai bank umum, juga bank universal. Maka kami sering menyebutnya kami ini sudah UU gitu. Karena layanannya semuanya sudah ada di Bank BJB, dari membiayai orang yang usahanya jualan pakai kompor, sampai pedagang, pengusaha yang urusannya ekspor. Insya Allah semuanya ada. Dan alhamdulillah juga kita menjadi ketua dari Asbanda, Asosiasi Bank Daerah, dari 2003 sampai 2007, seperti itu. Dan menariknya kalau dari ngomong dari sisi green sebenarnya, kita itu sudah menjadi anggota IKBI sebenarnya, yaitu Ikatan Bank Keuangan Berkelanjutan. Jadi, dan dari IKBI ini atau bank berkelanjutan ini, bank keuangan berkelanjutan ini tidak semua bank di Indonesia, karena anggotanya hanya 15. Kalau Bank Himbara tentu sudah masuk semuanya ya. Kemudian ada kalau dari bank swasta itu ada HSBC, seperti itu, BTPN, dan beberapa bank lainnya. Dari seluruh jumlah bank di Indonesia, hanya 15 yang di tahun 2017 itu menandatangani komitmen akan menjalankan keuangan berkelanjutan. Ya, konsekuensinya tentunya kita harus will dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah tentang mendukung penciptaan dari environment dan semuanya, gitu. Ya, seperti bicara 3P lah, people, planet, satu lagi apa mas? Profit ya, ya, seperti itu. Nah, dari sisi pendanaan sebenarnya, Bank BJB juga sudah dimulai dari tahun 2018, kita menjadi pengedar sukuk, mohon maaf ya, ini sukuk, bukan suuk, kalau suuk itu kacang, gitu. Sukuk ini pendanaan yang memang berupa surat obligasi yang bisa dibeli masyarakat. Ini yang terakhir yang di bulan November 2023 juga kita mengedarkan kembali. ST itu surat tabungan,
nomor 11/011. Nah, surat-surat hutang ini bisa dibeli oleh masyarakat yang nantinya peruntukannya adalah hanya untuk proyek-proyek yang memang mendukung kegiatan lingkungan. Seperti itu. Nah, saya mau cerita dulu sebelum masuk UMKM bisa nggak ya untuk bisa mendapatkan green loan dari Bank BJB. Aku nggak berani ngomong sebenarnya. Saya bercerita banyaknya seperti ini. Kemarin saya mengikuti beberapa pertemuan dengan teman-teman yang membahas tentang green finance. Kebetulan saya dari tahun 2016 saya juga anggota Greenpeace, jadi sering mendapatkan lawatan dari teman-teman WWF juga, karena saya juga bergerak di bidang lingkungan salah satu aktivitas saya. Kalau boleh disebut, sebenarnya seluruh perbankan itu rata-rata melihat persyaratan dan tantangannya untuk pembiayaan hijau, seperti yang disampaikan Kang Dadang tadi, luar biasa gambarannya, sangat genre, sangat jelas. Memang lebih banyak ada di pinjaman-pinjaman yang sifatnya komersial, yang gede-gede, yang memang sudah ada di perusahaan besar yang tertata, sehingga bisa mengejar sertifikasi, mengejar adanya good governance dalam pengelolaan gitu. Saya kemarin ketemu juga teman-teman dari aduh lali aku, HSBC. Nah, dari HSBC itu mereka mengasih pinjaman sekitar 27 miliar kepada PT Eko Eko Paper Indonesia. Nah, dan ternyata prosesnya menarik juga gitu. Jadi perusahaan ini memang ya sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan usahanya itu yang sudah sesuai dengan ketentuan lingkungan. Sebagai contoh mereka punya sertifikat Forest Stewardship Council, ya itu nggak gampang dapatnya. Gitu. Kemudian dapat sertifikat legalitas kayu, karena kan usaha mereka itu daur ulang kertas seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang pendanaan untuk UMKM, sebenarnya persyaratan terberatnya justru dari pelaku usahanya sendiri. Karena seperti yang disampaikan Kang Dadang tadi, dalam guidance pembiayaan hijau, beberapa aspek itu justru harus terpenuhi dari teman-teman pelaku usaha. Dan tantangan berikutnya memang benar, bank di Indonesia ini kan memang selama ini adalah membiayai yang sudah ada. Contoh teman-teman, ini ibaratnya seperti ini. Bank itu seperti puskesmas. Sudah hafal yang namanya pusing, kesleo, masuk angin. Itu penyakit umum kan yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, kemudian muncullah namanya kretek-kretek gitu loh, karena ada temuan dokter bahwa orang bungkuk bisa diselesaikan dengan kretek atau nah, bank pun ternyata harus mencari standarnya. Ahli tukang kreteknya ada enggak? Seperti itulah. Itulah sebenarnya analogi dari green financing sebenarnya. Tapi upaya pemerintah ini adalah upaya besar yang memang juga harus didukung semua lembaga perbankan gitu. Nah, Bank BJB sudah komitmen dari tahun 2017 untuk menjadi bagian dari bank yang menjalankan keuangan berkelanjutan. Khusus UMKM, saya mau cerita. Di Bank BJB itu sebenarnya kita punya roadmap untuk pembiayaan UMKM. Nanti saya ceritakan produknya seperti apa. Nah, kita itu membiayai UMKM paling gede sampai 2 miliar. Kalau yang belum bankable, yaitu belum memiliki usaha, usahanya belum 1 tahun, belum pernah mengakses kredit, tidak memiliki agunan tambahan, itu masuk kategori D atau C. Ya. Biasanya ini diberikan pinjaman di bawah 100 juta. Nah, sebenarnya kan prinsip dari pembiayaan dua, ada visible, ada bankable. Kalau visible itu artinya ya kemampuan perusahaan itu. Nah ini kalau bankable adalah ukuran bahwa
kegiatan usahanya dan perusahaannya atau orangnya diterima oleh bank. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang bankable, kategori bankable adalah apa? Bisa usahanya di atas 1 tahun, pernah mengakses kredit, memiliki agunan tambahan, ya. Ini biasanya sudah mulai diberikan pinjaman di atas 100 dan maksimal untuk di divisi kredit UMKM itu hanya sampai 2 miliar. Di atas 2 miliar kami berikan kepada divisi komersial dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, saat ini saja kita punya hampir 104.000 debitur. Ya, pola pembiayaan di kita sebenarnya saya lewat. Ada 2. Yang satu itu pola individu, yang keduanya pola kemitraan. Kalau individu itu artinya orang boleh meminjam atas nama dirinya atau perusahaannya. Kemudian kalau pola kemitraan, orang akan meminjam, tapi syaratnya harus ada off-taker-nya dulu. Tak lewat lagi. Pak Bu, suaraku enak nggak? Enak ya? Enak, Cocok? Pak. Oke, Jelas, Pak. sip. Cocok, Pak. Syukur. Ya. Nah, berangkat dari roadmap pemberdayaan tadi, maka Bank BJB memutuskan untuk urusan UMKM menjadi bank yang memberikan pembiayaan juga pemberdayaan. Nanti saya cerita juga pemberdayaannya seperti apa. Nah, untuk yang unbankable biasanya kami berikan kredit mesra. Catat Bapak Ibu, ini bukan mesum, ya, mesra. Mesra itu masyarakat ekonomi sejahtera. Nah, ini nggak ada suku bunganya, nggak ada. Ini pinjaman tanpa bunga. Kemudian juga pinjaman tanpa agunan. Saat ini kredit ini diakses sekitar sekitar hampir 17.000 masyarakat di Jawa Barat. Seperti itu. Memang pinjamannya nggak gede, orang 5 sampai 10 juta. Gitu. Paling gede kalau minjem pertama, pinjamannya kan hanya maksimal 1 tahun. Dan polanya berkelompok. Dan ini juga sudah menyebar di seluruh jaringan kantor Bank BJB. Nah, yang jadi jaminan apa? Yang jadi jaminan itu adalah tokoh agama. Karena kredit mesra ini ditempelkan kepada rumah ibadah. Sebagai contoh di Lewiliang. Nah, justru kita launching itu di Kabupaten Bogor dan sampai sehari ini ada jemaat Hoktek Bio Kelenteng yang meminjam sekitar ada 2 kelompok di sana. Jadi nggak ada pinjaman, nggak ada agunan, nggak ada apa. Yang penting orang tersebut tercatat sebagai anggota jamaah tempat ibadah. Yang memberikan jaminan adalah yo pendetanya, yo imam masjidnya, atau DKM-nya, atau panditanya kalau di teman-teman di Bali. Seperti itu. Nah, sekarang juga berkembang. Sekarang tidak lagi ke tempat ibadah, maka jaminannya boleh. Yang memberikan garansi, jaminan adalah teman-teman dari RT. Jadi jaminannya hanya sebuah selembar surat yang menyatakan bahwa benar orang ini adalah warga kami. Orang ini adalah jemaat kami yang aktif. Seperti itu. Ini memang untuk yang bankable. Kita berikan pada teman-teman yang memang usahanya merangkak, masih buka warung, habis PHK, dan semuanya. Seperti itu. Kemudian kita ada kredit subsidi resi gudang. Subsidi resi gudang itu adalah untuk pelaku usaha pertanian, ya, kemudian para produsen-produsen, tapi memang diutamakan dari usaha-usaha pertanian. Jadi mereka menyimpan hasil panennya di gudang yang tersertifikasi oleh Bapepti. Nanti mereka dapat resi gudang. Nah, resi gudang inilah yang dijadikan alat untuk mencairkan uang senilai 75% dari yang disimpan atau sekitar 75 juta kepada Bank BJB. Tentunya gudangnya adalah gudang yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB. Nah, di kredit resi gudang inilah bisa ditemukan ada beberapa
kategori sebenarnya pembiayaan atau pinjaman hijau. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir. Nah, seperti itu, maka boleh mencari gudang yang bekerja sama dengan Bank BJB, gudang yang tersertifikasi Bapepti, untuk kemudian barangnya disimpan di situ, Anda dapat resi. Tujuannya adalah apa? Supaya teman-teman pelaku usaha itu tidak lagi berhutang kepada keluar. Hasil panennya aman, dia bisa memulai masa tanam baru, boleh melakukan pembelian baru untuk modal pertaniannya atau investasi baru, monggo digunakan untuk apa? Tanpa harus menjual barangnya. Karena pertanian di Indonesia itu, teman-teman petani rata-rata tidak pernah bisa tumbuh. Kenapa? Panen, jual, habis, baru nanam lagi. Jadi tidak ada pertanian yang berkelanjutan. Maka muncullah kredit, skema, subsidi, resi, gudang. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada kredit mikro utama. Ini untuk teman-teman yang butuhnya di atas. Ya, sampai 500 juta lah. Gitu. Ini sudah pakai jaminan. Ada kredit UKM, ini yang sudah mau mendekati 2 miliaran ke sana, itu juga pakai jaminan. Ini biasanya diakses oleh teman-teman yang punya usahanya gede-gede. Seperti itu. Nah, Bank BJB juga penyalur KUR. Penyalur KUR itu ada KUR super mikro, ya. Nah, orang bilang ini KUR sumi, super mikro. Kalau yang di Jepang namanya KUR sumo, ya, karena badannya gede, gitu lah. Ada KUR super mikro, KUR kecil, KUR khusus, dan kita termasuk juga penyalur KUR PMI, yaitu pinjaman KUR untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri. Nah, semua ini sebenarnya bisa diakses melalui dua pola, yaitu melalui pola individu, kemudian pola kemitraan. Kalau individu seperti saya sampaikan di awal adalah orangnya atau perusahaannya langsung berhubungan dengan Bank BJB. Nah, kalau pola kemitraan, ini yang justru didesain oleh Bank BJB sedari tahun 2018. Alhamdulillah, ini acceptable. Beberapa kementerian sudah mengujinya, membawanya, dan mendiseminasikan kepada perbankan lainnya. Jadi satu-satunya bank yang memulai menginisiasi pola kemitraan adalah Bank BJB. Pola kemitraan ini dibangun supaya apa? Supaya teman-teman pelaku usaha yang tidak punya jaminan, tapi usahanya lancar, itu bisa mengakses pembiayaan. Off-taker itu apa? Off-taker adalah perusahaan yang akan mengurus rantai pasok produksi Anda dan menjadi penampung hasil pemasaran Anda. Kemudian perusahaan off-taker ini akan berperan sebagai avalis atau penjamin. Jadi si debiturnya, perorangannya tidak memerlukan apa itu jaminan. Total off-taker yang ada di Bank BJB dengan beragam jenis pembiayaan, kita punya 75 perusahaan yang bergabung menjadi off-taker dari peminjam Bank BJB. Kalau dilihat, pangsa besar dari pola kemitraan ini adalah di pertanian dan peternakan. Sebagai contoh, kita punya hampir sekitar 45 perusahaan yang bergerak di pertanian, perkebunan, kemudian perikanan. Itu merekalah yang menjadi penjamin. Yang terbesar adalah kalau di peternakan ada sapi sama domba. Makanya kenapa kita memegang HPDKI, Himpunan Pengusaha Domba Indonesia, Domba Kambing Indonesia. Contoh adalah misalnya perusahaan PT Dilar. PT Dilar ini perusahaan jual beli sapi. Maka dia punya jaringan peternak. Jaringan peternak inilah
yang disebut dengan UMKM peternak yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BJB. Setelah itu, mereka bertanggung jawab tuh. Ngasih bibitnya, ngasih agronomnya, ngasih dokter hewannya, ngajarin bikin kandang yang benar, sampai membuatkan jadwal merawat kandang. Pokoknya manajemen kandang itu dipantau betul sama off-taker. Nah, begitu mereka mengajukan ke Bank BJB, kalau cair, ya diberikan. Pencairannya ya yang menghadap ya adalah debiturnya. Tapi nanti akan diberikan dalam bentuk adalah sesuai kebutuhan yang disepakati, misalnya Pak, untuk pakan, untuk bibit, dan semuanya. Dan ketika panen, yang menampung ya perusahaan off-taker, seperti itu. Kita punya perusahaan off-taker paling gede misalnya itu ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar BUMN, PT Raja Wali. Wah itu RNI, Raja Wali, apa itu Mas, yang gula itu. Nah, itu juga kita sebut punya sekitar mungkin hampir 800 petani tebu. Nah, jadi mereka kita biayai. Kemudian kita juga punya misalnya yang paling gede di dunia, yaitu pembiayaan untuk telur ikan terbang. Telur ikan terbang ini satu-satunya komoditas di dunia, mungkin Indonesia yang paling keren loh. Dan ini adanya hanya di Sulawesi Selatan. Telur ikan terbang itu yang kita suka jumpai di makanan Jepang itu loh. Itu harganya tahu nggak? Sekilo itu 750.000. Wah, begitu masuk Indonesia ke restoran Jepang, itu udah di brandingan Jepang. Ya kan, kalau kita makan sashimi sedikit itu akan harganya jadi berapa. Nah, itu adanya di Takalar di Makassar sana. Itu pembiayaannya hampir mendekati berapa, 60 atau 80 miliar atau berapa. Itu dengan pola kemitraan. Nah, mereka membawai nelayan-nelayan yang memang melakukan budidaya dan penangkapan dari telur ikan terbang. Seperti itu. Satu lagi sebenarnya Bank BJB juga kerjasama dengan fintech. Ada semacam Gayatri, Prodi, seperti itu. Jadi fintech-fintech itu kita biayai, mereka mengembangkan kredit sendiri. Kalau nggak salah datanya sekitar 20.000 lebih, 20.000 lebih dari teman-teman yang ada di fintech yang memang pembiayaannya dari Bank BJB. Seperti itu. Itu namanya pola channeling. Nah, saya tidak bisa menyebutnya ini best practice, teman-teman. Tapi saya sebut praktis saja green financing di Bank BJB. Makanya saya tetap memberikan tanda kutip. Kenapa? Karena sebenarnya pembiayaan atau loan untuk ya pinjaman untuk usaha hijau ini memang kami tidak memiliki produk spesifik. Namun ternyata setelah ditelusuri sebenarnya kita sudah menjalankan seperti itu. Total untuk di pola kemitraan yang khusus peternakan, pertanian, perkebunan ini ada 45% off-taker dengan jumlah debitur 3.076 orang. Kita sudah menyalurkan 886 miliar. Ada peternak domba, ada peternak sapi. Gitu. Kemudian kalau di Jawa Tengah kita punya PTKBL. Apa tuh PTKBL? PTKBL itu adalah perusahaan perkebunan yang bersama kelompok kami memproduksi semangka, ya, semangkanya semangka ekspor. Kemudian kita ada juga yang saya lupa nama PT-nya, tapi kita ada perkebunan edamame. Mereka membina membina kelompok-kelompok tani. Edamame itu apa? Itu loh, kayak makanan orang Jepang itu loh, ya, gitu. Ya itu edamame, gitu. Ya betul, ya edamame. Nah edamame ini mereka ekspor juga. Artinya perusahaan yang kita biayai di pola kemitraan ini memang
perusahaan-perusahaan yang bergerak di peternakan, pertanian, dan perkebunan. Tetapi kalau ditanya, Pak, itu pakai pestisida enggak? Oh, enggak. Kenapa? Memang mereka untuk pasar luar negeri mereka enggak mau makan pestisida. Kan gitu kan. Jadi kita kategorikan bahwa sebenarnya mereka perusahaan ini menjalankan kegiatan yang tidak bertentangan untuk melakukan perusakan lingkungan seperti itu. Kemudian ya kalau boleh mengklaim kita juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah Jawa Barat membiayai petani milenial. Ya, Pak, tapi ada petani milenial pakai pupuk loh, Pak. Yo, sepanjang itu bisa ditolerir, ya enggak apa-apa lah gitu. Tapi kita anggap bahwa sebenarnya ini mereka mendapatkan bisa kita klaim sebagai bergerak di usaha-usaha yang bisa melestarikan lingkungan. Kategori ini sebenarnya kalau mengacu pada KBU ya, telah disampaikan oleh Kang Dadang. Ini kategori nomor 4, nomor 6 kalau nggak salah itu. Yaitu pertanian atau aktivitas yang melestarikan alam gitu. Kemudian kita punya kredit yang SSRG itu, skema subsidi resi gudang. Kita klaim juga bahwa ini sebenarnya merupakan praktek dari green financing, karena di situ kita pembiayaannya adalah dengan cara dengan petani atau pemilik komoditas ini bisa sabar menyimpan uangnya, hasil panennya di gudang, maka mereka tidak membentuk menjadi pola atau perilaku petani yang memang harassment. Artinya apa? Pokoknya kalau ingin hasilnya bagus ya sudah, diajar dengan pupuk dan semuanya. Karena kita menciptakan jeda keuangan yang membuat mereka selalu memiliki modal seperti itu. Contoh untuk rumput laut saja, ini rumput laut kita ada di daerah Sulawesi. Ini juga kategorinya kita mendapatkannya rumput lautnya rumput laut budidaya. Gitu. Nah, rumput laut budidaya inilah maka kita bisa mengkategorikan sebagai green finance juga. Kemudian untuk di beras dan gabah itu terbanyak dari Cianjur, pernah juga ada dari Tasik untuk produk SSRG. Ternyata mereka memang kelompok tani yang melakukan pembibitan gitu. Bapak Ibu mungkin paham sedikit kejadian-kejadian bahwa petani kita itu kan kalau mau nanam padi selalu beli bibit. Nah, pada kelompok-kelompok tani yang ada di SSRG ini ternyata kita jumpai mereka melakukan pola pembibitan. Artinya, ya mereka kita anggap melestarikan dari bibit padinya, bisa menciptakan ekosistem lebih baik. Orang kalau bikin bibit sendiri pastikan lebih diperhatikan, gitu. Nah, semua itu orang-orang yang meminjam ke Bank BJB akan mendapatkan program namanya program PESAT. Ya. Program PESAT itu inilah yang rutin kami jalankan dari tahun 2015. Kami tidak mengambilnya dari CSR. Seluruh aktivitas ini memiliki plotting pembiayaan yang teranggarkan. Kita mengadakan edukasi perbankan dan literasi keuangan. Jadi kalaupun ada nanti kelompok Bapak dan Ibu, bukan debitur, bukan nasabah Bank BJB, tertarik, ingin tahu literasi keuangan, edukasi perbankan, boleh mengundang kami juga. Apa sih literasi keuangan? Kita tuh ngingetin hal-hal sepele. Contoh, Pak, Bu, jangan pakailah pay letter. Kenapa pay letter itu merusak slip atau BI checking? Bener loh. Kemarin itu saya diminta menjadi tim untuk memberikan bantuan pada 1.200 orang. Syaratnya masuk ke sebuah rekening bank. Ya Allah, sedih banget aku. Ternyata di situ mereka BI checkingnya goreng atau jelek kalau bahasa Indonesia. Dari mana sih mereka ternyata belanja hal-hal kecil dari pay letter kurang 1.300 dan semuanya. Kita juga memberi pemahaman kepada orang-orang yang suka pakai leasing. Leasing pakai nama orang, enak kan? Iya, nggak dibayar, dipikirnya nggak kena, nggak taunya kedetek juga. Hal-hal seperti ini yang menjadi kendala di masyarakat, mengakses
atau berhubungan dengan lembaga keuangan. Ini kita buka. Kemudian setiap hari Jumat kita bikin ada kegiatan bincang Jumat bisnis, kita terbuka untuk seminar di perusahaan, ya kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada ASN untuk pelaporan bakti. Kita punya program pemberdayaan desa yang link dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Diskominfo. Kita menciptakan desa digital, kita menciptakan mendorong desa wisata dengan PPKAD. Gitu. Kemudian kita punya pusat kapasitas usaha. Ya, ini. Yang paling menarik mungkin dari kegiatan ini kita sudah menjalankan 17 pameran produk di luar negeri. Ya, pasar terdekatnya kita rutin, sebenarnya kita mengirim produk-produk debitur itu ke Angsana Mall di Johor Bahru, Malaysia. Ya, kemarin produk yang selalu lolos biasanya produk lumpur laut orang Pangandaran. Ada juga produk craft dari Surabaya yang memang itu berbasis daur ulang. Jadi mereka memanfaatkan limbah jagung dan semuanya. Yang ternyata benar apa yang disampaikan Kang Dadang. Pasar luar negeri pun mereka sudah memilih sekali gitu. Produk-produk yang kalau kita ekspor misalnya, kebetulan kita suka mengadakan kegiatan bisnis atau business matching, kita mengundang langsung teman-teman buyer dari New Zealand, buyer dari Jerman yang kita pertemukan dengan debitur kita. Pasar luar negeri itu menolak kalau banyak hasil produksinya itu menggunakan pupuk kalau tanaman. Kemudian kalau semacam craft saja, mereka akan menimbang. Ini catnya mengganggu pernapasan enggak? Ini catnya ramah anak enggak? Hal-hal seperti itu juga dipertanyakan. Hal inilah yang kemudian menjadi concern kami juga ketika melakukan pembinaan pada debitur, bahwa kalau pasar Anda mau keluar negeri, maka penuhilah persyaratan-persyaratan. Kenapa? Karena kalau di luar negeri, terutama pasar Eropa, ya pasar Amerika, orangnya peka. Kecuali kita jualannya mau ke Afrika. Ya, Indominya satu bungkus, bumbunya gede banget, mengandung pecin pun mereka telan juga seperti itu. Nah, kemudian kita punya pusat go digital. Ini kita sengaja memang dari zaman COVID, kita membangun namanya aplikasi BJB di Sentra. Ini gratis, boleh diunduh Bapak dan Ibu, sebuah aplikasi edukasi dan informasi. Ya kalau ditilik sebenarnya ini juga mengarah kepada pengurangan kertas. Kita ingin teman-teman belajar dulu, kami itu selalu membagikan modul pada debitur. Tapi lama-lama debitur kita minta, masyarakat kita minta untuk bisa mendownload aplikasi BJB di Sentra ini. Nah ini. Jadi aplikasi BJB di Sentra ini sudah diakses hampir 8.000 orang. Ini mereka, Bapak Ibu pun kalau mengakses monggo. Jadi kalau mau mendownload materi tentang kewirausahaan semuanya ada di sini. Syukur-syukur jadi nasabah debitur, maka kami membuka jendela untuk mempromosikan produk di sini. Gambar sebelah kiri itu adalah gambaran kegiatan apa yang kami kerjakan. Jadi kami ini kalau memberikan edukasi perbankan itu, yo tergantung tempatnya. Kalau yang minta peternak, yo latihannya di rumah ketua kelompok. Ini berjalan. Dalam sebulan kita ada 34 kegiatan, karena kita ada 6 sentra seluruh Indonesia. Ada di Surabaya, ada di Banten, di Tasik, di Cirebon, di Bandung, di wilayah Cibinong, itu melayani wilayah sekitarnya semuanya gitu. Nah, kita juga mendorong digitalisasi untuk laporan keuangan UMKM. Kita menciptakan namanya aplikasi BJB, aplikasi BJB Cakap, catatan akuntansi lengkap. Ini sudah berfungsi untuk POS juga, point of sale. Jadi bisa scan barcode sampai jadi stock of name sampai laporan keuangan. Ini digratiskan juga untuk masyarakat. Ya, kalau dari BI betul Kang Dadang tadi menyampaikan ada si Apik. Ya, awalnya pun kami mempromosikan si Apik, mengajarkan pada debitur supaya pakai pembukuan seperti ini. Karena kenapa? Kelemahan teman-teman debitur itu, masyarakat itu ketika berhadapan dengan bank, tidak punya catatan sama sekali transaksinya. Kadang-kadang ditulis di bekas kalender atau di duplek, yaitu sobekan bungkus rokok. Nah itu. Maka kita menjembatani untuk menggunakan aplikasi Cakap ini. Dan alhamdulillahnya sih kalau di Distrik Jawa Barat sudah sign MOU dengan Bank BJB agar dua aplikasi ini bisa disampaikan menjadi materi pengajaran di SMK,
se-Jawa Barat. Jadi kita sudah mentraining guru-gurunya dan SMK dipersilakan mendownload seperti itu. Nah, dengan aplikasi BJB Cakap ini, maka teman-teman pelaku UMKM sebenarnya bisa menghemat kertas gitu. Tapi aku nggak tahu akuntansi. Justru kalau nggak tahu akuntansi, maka aplikasi itu enak. Kalau bikin akuntansi susah seperti itu. Nah, kita juga mengedarkan buletin melalui WA. Dulu kita menciptakan buletin itu tiap bulan. Buletin ini buletin kecil, dicetak. Ya isinya hanya berapa lembar, kok 8 lembar doang. Iya, karena apa? Minat baca kita itu rendah. Kita pernah nguji, dikirim 12 lembar. Pak, capek banget baca 12 lembar. Ya udah, dibikin 4 lembar. Pak, informasinya kurang. Ya udah, dikirim jadi sekitar 4-6 lembar. Ini hanya berisi informasi tentang tips usaha, tips sehat, yang memang dari need assessment kami, ini adalah persoalan-persoalan kecil yang rentan gitu. UMKM sakit rematik, matanya udah tua jadi nggak jelas, ngoprek-ngoprek telinga sambil nungguin warung, akhirnya telinganya bolong, masuk kanan keluar kiri gitu kan. Jadi kita selesaikan melalui buletin seperti ini. Dan rutin kita ada pembelajaran namanya Bincang Smart Business. Nah, kemarin sore ini ada Mbak Dina Carla. Orangnya cerewet banget karena dia memang konten kreator. Sampai si hostnya tuh bingung nyetop seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, bertanyalah, satu, apakah Bank BJB punya produk untuk khusus pembiayaan green financing? Sebenarnya untuk pelaku UMKM sampai hari ini kami tidak ada. Krik 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 krik. Tapi tentunya kami karena mengarahkan kepada tujuan pemerintah, menyambut baik, dan kami masuk dalam Ikatan Bank Keuangan Berkelanjutan, kami mengkampanyekan, mendorong ya. Fungsi pemberdayaan tadi sebenarnya juga di dalamnya kita menyampaikan masalah hemat listrik, kemudian hemat energi dan semuanya. Kita mendorong supaya ini tercipta. Tantangan semua perbankan jujur seperti yang saya bilang Dadang, green financing ini hal baru di kita. Untuk memenuhi persyaratannya agak susah justru oleh pelaku UMKM-nya sendiri. Beban untuk perbankan sebenarnya hanya satu, punya tidak tenaga ahli. Kalaupun itu tinggal dibayar sebenarnya gitu. Dulu ketika kita belajar pertanian, peternakan, karena dulu sektor-sektor pembiayaan umum perbankan pasti nggak jauh-jauh. Yang dibiayai apa sih? Kelontong, terus tambal ban, terus tukang apa buat makanan, warung makan. Ya, itu artinya pengetahuan itu terbatasnya hanya di situ. Tapi seiring dengan pertumbuhan sektor pertanian karena pemerintah mengejar ketahanan pangan, maka perbankan pun harus memiliki tenaga ahli yang bisa menilai pengajuan kredit dari sisi pertanian, peternakan, perkebunan. Gitu. Ya, kami mengejar informasinya dengan apa? Kita punya namanya BEMD program, yaitu apa? Belajar menjadi ekspert budidaya untuk seluruh tim pemasar dan penilai kredit. Sehingga mereka peka terhadap penilaian-penilaian usaha pertanian atau peternakan atau perkebunan. Contoh saja Bapak Ibu, ketika rame pembiayaan misalnya porang, wah kita harus belajar itu ekosistem porang itu seperti apa, gitu. Kemudian kita punya misalnya pembiayaan padi. Wah, kalau padi semua orang tahu karena beberapa jaringan perbankan di daerah itu orang banknya tahu padi ini pasti sekian bulan, dipupuk segini hasilnya segini. Tapi begitu muncul pertaniannya adalah edamame, maka kami pun harus belajar kembali sekolah. Benar nggak ini edamamenya gini? Loh ini bisa laku ekspor enggak? Kita jadi belajar kembali. Nah ini sertifikat untuk ekspornya ada nggak Pak? Sertifikat apa? Ini loh lolos uji tingkatan kimia. Oh enggak Pak, kita itu organik kok. Oh iya. Jadi kita pun akhirnya menjadi belajar. Bankir itu kemudian belajar dengan adanya ekonomi hijau ini, supaya pembiayaan kita kalau memang mau disebut sebagai pembiayaan hijau ya memang harus bisa mengurangi dampak-dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang ditimbulkan oleh pembiayaan kita. Ya.
Pernah juga kita ditawari untuk melakukan pembiayaan sawit saat itu. Wah, kita udah survei tuh dari ujung Sumatera. Ini habis belum jamnya? Masya Allah, belum. Dari ujung Sumatera, dari daerah Medan kita papai, ada beberapa perkebunan yang mengajukan pembiayaan sawit. Kemudian kita menarik diri, karena kita juga kan sudah menjadi bagian dari protokol untuk keuangan berkelanjutan. Kenapa? Ya kan sawit lagi gencar-gencarnya di demo. Bahwa sawit itu tanaman yang pada saat nanti tidak produktif, itu akan memakan seluruh air yang ada di situ, memakan seluruh unsur hara. Makanya kalau teman-teman lihat ya, karena suka ada demo tuh, demo-demo Greenpeace atau apalah, jangan kirim sawit, jangan sawit. Ya kita menarik diri tidak melakukan pembiayaan itu. Termasuk pembiayaan misalnya batu bara, kita belajar untuk menarik diri. Karena kalau kita sudah melakukan pembiayaan di situ, karena tidak semua perusahaan batu bara itu kan jujur. Seperti itu kan. Benar nggak setelah ditambang itu dia timbun lagi, dia melakukan penghijauan kembali, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, waktu yang tersisa mari kita gunakan untuk berdiskusi. Mas Giorgio, saya serahkan kembali. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Afsor. Mungkin itu sedikit pemaparan dan benar banget Pak, tentang info-info yang tadi Bapak udah bilang, khususnya terkait green financing itu sebagai suatu hal baru ya untuk perbankan. Nah memang sampai saat ini belum ada produk yang secara spesifik gitu tentang green gitu. Jadi mungkin itu memang jadi PR bagi perbankan dan OJK juga lagi nyiapin mungkin skema-skema spesifik kira-kira khususnya untuk UMKM itu seperti apa. Nah, karena Bapak Ibu udah hadir, nih istilahnya kayak curi start lah. Kita curi mulai ancang-ancang duluan gitu dibandingkan sama UMKM-UMKM yang lain yang mungkin belum tahu nih tentang adanya green financing dan skema-skema yang nantinya akan ada di Indonesia. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan ada tanya jawab. Untuk skema tanya jawabnya saat ini, kita akan mempersilahkan untuk partisipan boleh on mic dan langsung berdiskusi langsung dengan narasumber. Kira-kira tadi kalau misalnya saya lihat di chat ada dari Pak Rizaldi Fadila. Pak Rizaldi Fadila mungkin boleh eh, boleh on mic untuk menaikkan pertanyaannya. Oh, mungkin udah live kali ya. Oke. Oh ya, ini boleh. Dari Pak Muhammad Hadiansyah, mungkin boleh dipersilakan pertanyaannya. Halo, selamat pagi Kang Dadang, Pak Aksoro, terima kasih atas pemaparannya, sangat bagus sekali. Saya ada ingin ingin menanyakan beberapa hal gitu ya. Pertama, ya tadi udah diceritain juga tentang bankable gitu ya, supaya apa namanya, ya tadi 4C-nya atau 5C-nya itu terpenuhi ya. Terus saya mau nanya Pak, mungkin bisa dijawab keduanya, baik Pak Toro atau Pak Dadang. Bisa nggak sih apa ya bisa dibilang green financing ini menjadi modal awal dalam memulai suatu usaha gitu. Jadi sebagai modal awal gitu, modal pertama gitu, yang mana sebelumnya bisnisnya belum ada dan kita sebelumnya sudah punya apa namanya rancangan planning gitu ya. Tetapi eh, apa namanya usahanya belum ada nih, belum 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 terbuat karena ya baru mau dibuat setelah ibaratnya ada di telah memiliki modal usaha gitu kan ya. Nah, bisa nggak ini dijadikan modal awal gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hadiansyah. Mungkin boleh dijawab mau dari Pak Apsora atau Pak Dadang duluan? Bangga, Abi kan? Atau Nabi Akang lah? Maka mau saya dulu juga nggak apa-apa. Bangga. Ya, Siap. terima kasih Pak Diasa atas pertanyaannya gitu ya. Jadi walaupun ini judulnya green financing gitu ya, green gitu ya, ada impact terhadap lingkungan, tapi tetap kami dari sisi perbankan, bank itu kan highly regulated company gitu ya. Ada beberapa peraturan-peraturan harus dipenuhi. Salah satunya adalah yang tadi 5C juga kelayakan kapabilitas dari peminjam untuk membayar kembali pinjamannya gitu. Karena ini sifatnya pinjaman,
tentunya pihak bank nanti akan melihat kemampuan daya membayarnya gitu dari usaha yang sudah ada gitu. Nah, jadi ini berbeda dengan ada yang nama istilahnya grant atau dana hibah gitu ya. Kalau dana hibah, grant atau CSR itu kan pemberian dana putus gitu ya. Tapi kalau kita udah berbicara green financing, itu sama perlakuannya bahwa memang harus ada kemampuan untuk membayar kembali gitu. Tentunya kalau usahanya belum ada, rasa-rasanya akan sulit gitu ya buat perbankan juga untuk menyalurkan green finance ini gitu. Jadi ya mungkin itu dulu deh dari saya Pak Apsoro. Silakan kalau ada tambahan. Makasih. Ini seingat saya ini Kang Hadian saya ini dari ITB juga nih. Ya. Betul ya Kang Hadian? Betul, Pak. Iya. Betul. Saya agak apal karena saya dulu di ITB juga. Tapi saya bukan ini yang S1 S2 ya. Saya suka nongkrong. Iya, saya punya kafe kecil dulu di depan ITB di dekat Salman. Baik, teman-teman semuanya, pertanyaannya menarik sekali. Ya, sampai hari ini memang perbankan itu kalau melakukan pembiayaan memang kalau yang skalanya mau dimulai rata-rata memang yang pembiayaannya sangat kecil seperti produk besar tadi kalau contoh di Bank BJB seperti itu. Karena bank ini kan seperti yang sampaikan Kang Dadang bahwa ada ketentuan BI yang tidak bisa dilanggar seperti itu. Bahkan kalau bank itu melakukan kesalahan kita itu kena penalti juga sih sebenarnya kan gitu. Yang keduanya adalah bahwa bank itu butuh track record untuk pembiayaan besar sebenarnya. Gitu. Jadi track record itu diperoleh dari jangka waktu lama usahanya biasanya seperti itu. Jadi kalau sebagai contoh gini, saya kan punya usaha warung kopi. Saya usaha warung kopi 4 tahun, kemudian saya ingin bikin toko roti baru sebulan. Ya nggak bisa biayai karena pengalaman kerja saya adalah kemampuan memanage warung kopi gitu. Dan usaha roti juga belum punya track record. Bank itu salah satu prinsip prudennya memang harus membaca track record dari usaha. Track record ini berupa, anggaplah kenapa minimal perlu persyaratan 1 tahun misalnya. Karena kita ingin tahu siklus usahanya, kapan sepi, kapan rame, sehingga kita juga tahu namanya IDIR, sampai diputuskan kemampuan bayar berapa. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya suatu saat ke depan, kalau proyek-proyek yang memang bernuansa lingkungan, yang kemudian menghasilkan, kemarin saya diskusi dengan teman-teman biogas, itu teman saya kebetulan membuat biogas di daerah Lembang, itu prototipe alat untuk menampung kotoran hewan. Memang sampai hari ini masih uji coba gitu, membuat mesin yang murah, karena mesin-mesin yang murah itu sangat susah dijumpai gitu, untuk bisa menghasilkan gas sekian dengan mesin seperti ini gitu. Ini yang nggak bisa diukur malah satu, apa? Pasokan kotoran sapinya. Seperti itu. Ya, pada prinsipnya kalau perbankan itu kan membiayainya ya 2 hal tadi itulah. Yang satu punya track record, gitu. Kecuali Kang, nah kita nggak tahu ke depannya. Kemudian green financing ini secara tegas oleh pemerintah bahwa harus dialokasikan sekian. Bisa jadi kan pada akhirnya seperti itu. Seperti yang sampaikan Kang Dadang tadi bahwa pembiayaan harus sekian persennya oleh ke UMKM. Bisa jadi itu perbankan akan melakukan keputusan untuk mendesain produk-produk pembiayaan seperti itu. Gitu. Contohlah dalam KBUL yang untuk, boleh saya lihat sebentar, saya itu lalian orang. Lalian itu bahasa Jawa artinya lupaan. Gitu. Ada pembiayaan untuk Mas, saya itu udah tua, masih kerja, sedih aku. Harusnya udah kayak Kang Dadang, kayak umurnya. Transportasi ramah lingkungan misalnya, gitu. Ini yaitu untuk pembiayaan apa sih? Transportasi listrik, hybrid, transportasi publik, kereta api, kendaraan tidak bermotor, transportasi multimoda, infrastruktur untuk kendaraan dengan
energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya. Contoh, ini kemarin jadi diskusi menarik juga di kami gitu. Loh itu kita nggak biaya itu toko-toko sepeda listrik. Ya nggak apa-apa kalau toko sepeda listriknya sudah lama gitu kan. Tapi bank juga akan menghitung kembali variabel. Memang sepeda listrik ini akan laku. Karena pada prinsipnya bank itu kan mengelola uang orang. Ketika satu debitur macet, ya kemudian ini kalau produk listriknya nggak laku, sepeda listrik, dan nanti dia bayar dari mana? Bank sebenarnya boleh sepihak. Loh kan dia punya toko sepeda yang bukan dari listrik. Kalaupun toko sepeda listrik, maaf, sepeda listrik yang nggak laku, dia tetap bisa bayar utang. Tapi sebenarnya komitmen bank ini udah lepas. Harusnya pembiayaan pada toko sepeda listrik itu ya dibayar dari hasil penjualan hasil sepeda listrik. Ini yang benar, seperti itu. Perbankan bisa saja mengatakan, mari kita biayai, toh Anda punya kemampuan bayar dari sisi lain. Kalau di contoh aja ini Kang Hadiansah, ini contoh ya. Bank itu suka tidak tega kalau ibu-ibu mengajukan usaha warung, kemudian yakin warung itu sebenarnya nggak visible. Tapi dia bilang, Pak, aku punya kemampuan bayar. Loh kok bisa? Suamiku ASN. Oh ya, dan sebenarnya bank itu sudah melakukan kesalahan pembiayaan, yaitu apa? Membiayai sesuatu yang tidak bisa tumbuh sebenarnya seperti itu. Tapi saya berharap Kang Hadiansah ke depan dari pemilik kebijakan juga memberikan tekanan kepada lembaga keuangan kalau memang kita sama-sama komitmen Bapak untuk pembiayaan hijau seperti ini. Singkatnya seperti itu Kang Hediansyah. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadang dan Pak Absoro. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Heri Purnomo. Mungkin boleh langsung ditanyakan, Pak. Sebentar. Oke, Pak. Oh, Pak Herinya malah lift. Oke, mungkin saya bacakan aja ya. Ini menarik sih, mungkin ini buat jadi ada lanjutannya juga dari pertanyaan sebelumnya. Ini mungkin buat gambaran gitu. Kalau tadi kan belum ada usahanya. Nah, kalau ini udah ada usahanya nih. Jadi misalnya Pak Heri Purnomo punya usaha laundry yang sudah berjalan dengan full energi listrik. Nah, kemudian akan ditingkatkan efisiensinya dengan penambahan solar panel. Apakah perusahaan seperti itu bisa nggak sih dapat pendanaan hijau? Gitu. Monggo Pak Absaro duluan. Baik, iya. Terlepas dari ada tidaknya produk pendanaan hijau, sepanjang bahwa usaha laundrynya ini menghasilkan keuntungan, kemudian ketika dikurangi dengan biaya operasional dan biaya hidup, menghasilkan angka kemampuan membayar, kemudian ketika dari hasil penilaian lingkungan semuanya ini marketnya akan masih panjang dan semuanya, kan itu standar umum bank menilai, maka sebenarnya bisa dibiayai seperti itu. Ya. Apalagi kemudian kalau sudah menggunakan solar panel, misalnya gitu. Walaupun kita paham investasi solar panel di kita itu masih mahal. Saya pun masih mengambil dari Cina yang selembar harganya cuma 75.000 gitu kan. Kalau di kita masih luar biasa gitu harganya gitu. Nah ini kan malah jadi menambah beban sebenarnya. Maka pembiayaannya mungkin ya pembiayaan investasi solar panel kah seperti itu. Tapi ingat bahwa pembiayaan investasi ini memang durasinya panjang. Jadi orang kalau minjem ke bank itu, kalau untuk modal kerja, contoh modal kerja itu kalau di laundry, ya beli sabunnya, beli pewanginya. Itu namanya modal kerja. Itu paling 3 tahun. Tapi untuk investasi, beli solar panelnya, itu bisa 5 tahun malah. Karena pengembalian perputaran dari keuntungan investasi itu kan lama. Maka perbankan memberikan biasanya pinjaman itu jangka waktunya sampai 5 tahun. Sepanjang masuk sebenarnya. Justru tantangan tentang pembiayaan green finance ini bukan dari, sekali lagi bukan dari banknya. Gitu. Dan yang mendapat predikat justru tentunya malah debiturnya menurut saya. Kalau kita bisa memunculkan seperti yang laundry pakai
panel surya. Wah, ini malah yang akan kami usung, keren, akan kami klaim ini adalah ide cerdasnya debitur seperti itu. Karena perbankan jujur kita belum punya produk spesial seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, paling tambahan aja dari saya sedikit. Saya setuju dengan yang diutarakan oleh Pak Absoro gitu ya. Tapi untuk gambaran saja, ini yang namanya dunia perbankan gitu ya. Masing-masing bank itu punya risk appetite, jadi punya level resiko berbeda-beda gitu ya. Ada bank yang memang terlalu strict, risk appetite-nya kecil, ada yang memang berani gitu ya. Nah, jadi eh, di manage juga ekspektasinya bahwa kenyataan nanti di lapangan bisa jadi berbeda dengan teori. Teorinya itu betul bisa, saya setuju dengan Pak Absoro gitu ya, bahwa dengan ada bantuannya solar panel sehingga dia listriknya lebih green gitu ya, karena tidak bergantung ke PLN yang selama ini sumber listriknya berasal dari batu bara gitu ya gitu. Nah, eh, ya nanti dengan misalkan bank yang dituju, mereka akan memberikan dokumen-dokumen seperti apa yang harus dipenuhi karena kayak tadi misalkan kan perlu pembiayaan untuk eh, memasang solar panel. Kan tidak kayak sekarang dana turun, besok solar panel jadi. Kan itu butuh proses untuk instalasi segala macam. Nah, itu yang harus dimasukkan di dokumen-dokumen, nanti dimonitor sejauh mana gitu ya. Bisa jadi misalkan sebelum lari ke solar panel malah disuruh dulu misalkan deterjennya misalkan diganti dulu dengan deterjen yang ramah lingkungan. Bisa jadi seperti itu dulu step awalnya gitu. Yang penting kelihatan ada memang progresnya dari yang konvensional ke arah green. Itu aja paling. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang dan Pak Absor. Kira-kira dari partisipan ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada mungkin boleh langsung raise hand dan langsung on mic. Oke, mungkin sambil nunggu kali ya, sambil nunggu ada yang bertanya. Kemarin kita juga udah ngumpulin nih ada pertanyaan-pertanyaan terkait green financing dalam form pendaftaran. Nah, kemarin tuh ada satu pertanyaan yang cukup menarik menurut saya. Kalau tadi kan kita bahas kira-kira bentuk usaha atau eh, apa namanya usaha mana yang layak atau gak layak deh untuk bisa dapat pendanaan hijau ini gitu atau kredit dari bank. Nah, tapi ada pertanyaan yang cukup mungkin ini bisa meluruskan perspektif orang secara umum terkait kira-kira tuh kalau semisalnya dapat pendanaan hijau dari bank, itu bentuknya adalah hutang atau ekuitas. Karena maksudnya mungkin di sini nanya dari impact investor sih sebenarnya. Dia penasaran gitu. Kira-kira kalau misalnya memberikan pendanaan hijau tuh yang diambil tuh dari sisi hutangnya atau equity-nya gitu. Terima kasih. Monggo Om Dadang. Mm. Ya, eh, saya sempat beberapa ketemu juga beberapa investor gitu ya yang mau menyalurkan investment di green gitu ya. Dan balik lagi sih dua-duanya bisa gitu. Jadi tergantung nanti agreement antara pihak investor dengan si penerima dana sebenarnya gitu. Tuh. Ya, kalau dari investor sebenarnya teman-teman yang memang willing ya untuk menciptakan bumi lebih baik, memang silahkan beli sukuk tadi itu. Jadi sukuk itu obligasi berjangka lah, yang memang pengembaliannya juga lebih baik, dan itu hanya disalurkan kepada proyek-proyek yang sudah dianggap standar memenuhi persyaratan eh, tidak melanggar lingkungan bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di sana. Artinya kalau kita tidak punya usaha, tapi kita ingin terlibat di situ, maka belilah sukuk gitu ya. Bukan suuk ya Mas ya, sukuk gitu. Seperti itu. Dan itu di semua perbankan rata-rata ada, terutama bank yang memang sudah bergabung dengan keuangan berkelanjutan gitu. Itu ada yang umurnya 2 tahun, ada yang umurnya 4 tahun. Itu defisit jadi uang itu akan diserahkan, hanya diserahkan oleh bank kepada pembiayaan proyek-proyek yang memang berwawasan lingkungan seperti itu. Terima kasih Om. Oke, baik. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi?
Mungkin bisa ada satu dua orang lagi yang ingin bertanya. Oke, mungkin masih belum ada ya. Paling kalau gitu eh, sebelum ditutup acaranya, mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir lagi. Oh ini nih, boleh Pak Joko Teguh, boleh eh, on mic langsung disampaikan pertanyaannya. Oh, oke. Pak Joko bertanya nih Pak. Kalau untuk ekspor beberapa komoditi disyaratkan sertifikasi, contohnya wood pellet. Nah, untuk sertifikasi internasional biayanya mahal, mahal. Calon bayar. Oke. Iya, boleh izin saya Hmm. jawab ya. Kebetulan Nah, kita ada program membantu teman-teman ekspor juga. Iya Mas, Kang Joko, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita juga ada debitur yang memproduksi eh, kerajinan dari kulit buaya. Ya, kalau buaya pasti perempuan, kalau laki-laki namanya Pak Aya, oke ya? Iya. Nah ini ternyata untuk produk reptil dan semuanya juga ada sertifikasinya, gitu. Nah termasuk mood palette ini kalau nggak salah ini sertifikasinya sertifikasi dari kayu, sertifikasi kayu. Sertifikasinya kalau nggak salah kalau sertifikasi legalitas kayunya kalau nggak salah. Memang biayanya gede loh Mas, aku paham banget. Ini biayanya gede. Tapi biasanya eh, teman-teman boleh coba minta tolong kepada Disperindak gitu, kepada Disperindak gitu. Kalau kami pribadi dari Bank BJP membantu ekspor debitur itu kami menggunakan agregator. Agregator itu lembaga perantara ekspor seperti AEC, IEC gitu. Itu jadi mereka yang membantu pengurusan debitur kami seperti itu. Seperti kemarin kita mengirimkan jahe jahe ke Bangladesh. Totalnya itu baru 2 kontainer, itu produk debitur. Itu juga diurus sama teman-teman agregator. Jadi kami membantu mempertemukan uh, kurasi ekspor, kemudian bantu menjembatani bisnis matchingnya seperti itu. Saya sepakat, apalagi beberapa negara ya Kang ya gitu, untuk produk makanan itu juga sampai ditanyakan gitu kan. Ada sertifikat-sertifikat tertentu gitu. Ya ini memang mahal, saya setuju sekali. Tapi bisalah kan, atau coba kalau tidak menemukan, tapi paling mudah memang diurus sama agregator ekspor gitu. Agregator ekspor ini yang bisa mengurus sertifikasinya. Sepertinya Kementerian Perdagangan itu ada kelas eksportir juga. 1 bulan itu mereka hanya dapat untuk 30 orang saja. Dan di situ dari belajar dokumen sampai nanti tentang jenis-jenis perizinannya gitu. Itu aja Om yang terbatas kami ketahui. Gitu. Terima kasih. Hmm. oke. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir dari peserta, Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi jangan khawatir karena eh, FC itu punya WhatsApp group yang nanti bisa Bapak Ibu bisa join dan kalau misalnya ada pertanyaan baru kepikiran nanti bisa coba ditanyakan melalui grup tersebut, nanti akan kita coba bantu jawab eh, sesuai yang dibutuhkan. Nah, mungkin sebelum kita tutup acaranya, saya juga ingin mengingatkan bahwa webinar ini adalah rangkaian acara ya. Jadi akan ada beberapa seri lagi, ada 2 seri lagi. Di seri-seri berikutnya kita akan membahas mengenai eh, sama juga pendanaan hijau, tapi mungkin lebih spesifik dari modal ventura atau capital venture. Nah, di situ kita bakal lihat gimana sih mekanisme yang dilakukan oleh sisi swasta atau venture capital terkait pendanaan hijau ini untuk UMKM. Nah, itu nanti bakal dihadiri oleh 2 narasumber, ditunggu aja di Instagram atau di grup terkait posternya dan narasumbernya siapa. Nah, mohon untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link feedback ini. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Apsoro dan Pak Dadang karena sudah melakukan sharing ya untuk teman-teman UMKM, khususnya terkait pendanaan hijau dari sisi perbankan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah di-share pada hari ini dapat membuka mata untuk UMKM, jadi lebih paham dan mengambil ancang-ancang kira-kira nih untuk supaya bisa dapat
skema pendanaan hijau, mereka harus memiliki apa aja gitu. Tadi udah ada 5C, tadi udah ada bankable nggak bankable, ada contoh bentuk-bentuk UMKM yang bisa untuk dikategorikan sebagai usaha yang berkelanjutan. Nah, itu mungkin bisa disimpan dulu. Dan untuk semua materi dari webinar sesi pertama sampai sesi terakhir nanti, itu akan kita share setelah seriesnya selesai atau acara seluruh rangkaian ini udah selesai. Kita bakal share semua recording dan semua material yang udah ada. Jadi supaya ibu semua bisa dapat, jangan lupa untuk isi link feedbacknya dan juga join ke grup AFC gitu. Untuk ibu-ibu bapak dan ibu-ibu kalau misalnya nanti ada kendala atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, jangan jangan lupa untuk jangan sungkan untuk bertanya lewat grup ya. Itu paling untuk hari ini eh, itu aja. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Izin undur diri dan pamit. Eh, Meetingnya sudah selesai. Webinar selesai. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh ya, lupa, maaf, lupa satu lagi terakhir. Yuk kita foto bareng dulu, foto bareng. Lupa, dokumentasi. Mungkin sebelum ditutup, Bapak Ibu boleh tolong on cam dulu sebentar. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Lupa banget, maaf. Oke, oke, sudah semua. Oke, yuk on cam dulu sebentar. Oke, wih, banyak anak-anak mudanya juga. Oke, mohon Bapak Ibu untuk on cam dulu sebentar ya. Oke, saya hitung.